Jangan lupa di subscribe di sini. Halo guys, kembali lagi di channel cerita kita, ceritanya kita. Baik, kali ini eh, lagi-lagi mungkin kebijakan ya. Apa sih pentingnya suatu kebijakan itu terhadap kelangsungan umur suatu perusahaan gitu loh guys. Jadi tetap ya guys ya. Jadi mungkin videonya agak backlight juga karena ini di pagi hari gitu loh guys. Sepengetahuan saya ini guys, jadi kita diskusi aja nanti ya kalau misalnya ada yang salah apa yang saya bicarakan, semoga nanti ada yang bisa membenarkan gitu. Membenarkannya itu jangan menghukum atau menghujat ya guys ya, tapi kita sama-sama untuk belajar gitu loh guys. Semua ilmu itu mungkin bisa dibagi gitu. Jadi kalau kalian guys semua ada yang lebih tahu atau pastilah lebih tahu daripada saya gitu, karena saya masih dalam proses pembelajaran dan ingin menjadi lebih baik lagi gitu guys. Jadi mungkin disclaimer dulu ya, jadi saya tidak serba tahu gitu, tapi saya ingin tahu kebenarannya karena di era digital sekarang ini gitu guys, kan yang di zaman era digital ini semakin canggih teknologi, maka kebijakan itu pun buat semakin rumit gitu, karena agar tidak menguntungkan salah satu pihak gitu. Jadi definisi kebijakan mungkin adalah suatu syarat gitu, atau suatu syarat proses untuk membatasi sesuatu, bisa dibilang seperti itu ya guys ya. Atau apa definisi kebijakan itu menurut kalian? Mungkin ada yang bisa memberikan pencerahan gitu terhadap para penonton yang ada di channel YouTube. Kebijakan itu dibuat untuk memperbaiki atau membenarkan suatu performance gitu, atau suatu proses yang terjadi di suatu perusahaan itu sendiri gitu. Kalau makro itu mungkin perusahaan, kalau makro itu mungkin secara pemerintahan secara global. Kalau misalnya secara mikro itu mungkin perusahaan pada umumnya gitu. Jadi kebijakan itu dibuat agar suatu perusahaan itu berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada gitu, biar tidak melanggar kaidah-kaidah tersebut. Kaidah-kaidah itu apa? Kaidah-kaidah itu suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut gitu. Contoh misalnya ada jual beli obat gitulah istilahnya guys ya. Jadi agar obat itu tidak berbahaya, maka dibuatlah kebijakan atau aturan yang membatasi gitu. Batasi misalnya seperti kadaluarsa atau expired gitu. Jadi kadaluarsa atau expired itu adalah suatu kebijakan agar perusahaan itu, satu, karena dia sudah memproduksi, maka perusahaan itu harus menjual. Tapi menjual itu kan tidak bisa serta-merta hari ini diproduksi dan hari ini juga akan dijual. Tidak bisa seperti itu. Jadi kebijakannya adalah mereka membentuk suatu aturan
atau aturan tertulis atau kebijakan yang menerapkan bahwa ada jangka waktunya gitu. Karena bahan-bahannya tersebut tidak serta-merta bisa bertahan lama gitu. Maka dibuatkanlah aturan seperti kadaluarsa gitu. Sama halnya dengan kebijakan jasa keuangan gitu. Itu dibuat agar sama-sama enak antara debitur maupun kreditur gitu. Di mana jasa tersebut dibatasi, baik itu penyimpanan maupun penghimpunan maupun penyebaran dana gitu. Kebijakan itu diatur agar sama-sama pihak itu dulu orang itu minjem uang. Kalau zaman sekarang juga seperti itu ya guys ya. Kalau dulu orang minjem uang itu minjamnya lama sekali, tidak dikembalikan lama sekali gitu. Nah, itulah kebijakan itu dibuat gitu, agar membatasi gitu. Jadi aturan itu sebenarnya suatu norma gitu yang mesti diikuti kedua belah pihak gitu, guys. Jadi agar tidak terjadi kesemena-menaan di dalam suatu perusahaan tersebut. Maka dari itu kita mesti memahami terlebih dahulu kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan agar kita di belakang hari atau di kemudian hari, maksud saya, tidak menjadi polemik di antara kita berdua. Jadi istilahnya kalau misalnya dilihat itu jangan ada dusta di antara kita gitu. Dan beberkanlah kebijakan-kebijakan dalam perusahaan tersebut. Saya ingin mencontohkan kebijakan di jasa keuangan ya guys ya. Banyak sekali aturan-aturan itu dikeluarkan oleh baik itu pemerintah maupun otoritas. Lebih spesifik lagi mungkin di koperasi ya guys ya. Kita tahu dari koperasi itu adalah dibentuk semua berdasarkan anggota, baik itu penghimpunan maupun penyebarannya itu dibatasi oleh anggota tersebut. Itu sudah aturan baku dari koperasi ya, karena koperasi itu mempunyai suatu slogan gitu ya, atau apa namanya, dari, oleh, dan untuk anggota. Darinya itu maksudnya adalah semua dana atau permodalan dari suatu koperasi tersebut itu dananya berasal dari anggota. Adapun calon anggota yang ingin melakukan transaksi di suatu koperasi itu dibatasin, kalau tidak salah itu adalah 3 bulan ya guys ya. Mungkin maksudnya itu adalah masa percobaan ya, gimana ya koperasi tersebut apakah berjalan dengan lancar atau gimana. Maka dibatasilah calon anggota itu cuma 3 bulan gitu guys. Itu darinya, dari semua penghimpunan dana itu berasal dari anggota. Jadi kalau kalian ingin melakukan transaksi di koperasi, baik itu tabungan, deposito, atau permodalan lah di koperasi, baik itu sekarang ada namanya modal penyertaan, baik itu saham, modal sukarela, atau simpanan-simpanan lainnya, itu maka kalian harus menjadi anggota atau menjadi calon anggota selama 3 bulan. Jadi kembali lagi ke ADART ya guys ya. Ini tidak baku ya di gini. Kalian boleh melanggar tersebut. Maksudnya kenapa harus 3 bulan? Kenapa nggak 1 bulan? Kenapa nggak 6 bulan? Kenapa nggak 1 tahun? Semisalnya seperti itu ya, ada pertanyaannya. Itu mungkin diperbolehkan ya guys ya.
diperbolehkan asalkan ada suatu aturan atau kebijakan yang membenarkan hal tersebut gitu guys. Itu kebijakan atau aturan itu pun harus diketahui oleh anggota maupun calon anggota gitu guys. Itu yang utamanya. Di luar itu eksternalnya ya dinas koperasi, yang menaungi badan koperasian, Kementerian Koperasi, jadi dia harus tahu. Jadi itu bisa dituangkan di ADART-nya koperasi itu sendiri. Selanjutnya, oleh ini adalah diberikan kepada siapa dana-dana tersebut yang dihimpun dari anggota. Olehnya itu ya kembali lagi ke anggota gitu. Ada anggota yang mempunyai dana lebih itu dari anggota, jadi penghimpunannya itu dari anggota. Ada yang memerlukan dana itu adalah untuk oleh anggota. Jadi dana-dana tersebut dikumpulkan dari anggotanya dan olehnya untuk anggota juga. Atau sama seperti tadi, calon anggotanya kembali lagi dari kebijakan ADART dari koperasi tersebut. Normalnya sih 3 bulan ya guys ya, masa percobaan lah istilahnya. Dari oleh anggota, jadi semuanya itu adalah digunakan demi kepentingan anggota itu sendiri. Jadi ada anggota yang minjam gitu dengan ketentuan-ketentuan, kembali lagi kebijakan pinjaman itu sendiri. Jadi koperasi itu mesti dan diharuskan untuk membuat suatu standar operasional, standar operasional prosedur atau standar prosedur operasional, disingkat SOP atau SPO. Gunanya untuk apa? Gunanya itu adalah untuk menjadikan suatu norma bagaimana kebijakan itu dilaksanakan. Aturan itu berupa apa? Tertulis, kalau misalnya darinya itu anggota itu adalah mungkin buku tabungan, buku tabungan gitu. Atau SOP lainnya, SOP simpanan, SOP tabungan gitu, atau seperti apa SOP-nya tersebut. Kalau oleh itu mungkinnya SOP atau kebijakan peminjaman gitu. Bagaimana kebijakan tersebut untuk kalau sudah dari oleh dan untuknya sekarang itu dikembalikan lagi kepada anggota gitu. Berupa apa? Berupa bunga, kalau misalnya itu simpanan deposito, kalau misalnya dia berupa modal atau saham, atau misalnya simpanan pokok atau simpanan wajib, itu adalah ciri khas dari koperasi tersebut. Maka mereka akan mendapatkan SHU, sisa hasil usaha, atau PHU, pendapatan hasil usaha, atau yang lebih lazim disebut laba maupun rugi dari koperasi tersebut. Atau ada lagi juga yang menyebutnya itu adalah dividen. Jadi itulah ruang lingkup secara umum dari suatu perkoperasian yang dibalut atau dilindungi oleh kebijakan ADART koperasi tersebut. Isinya apa? Semua akan terfokus pada dari, oleh, dan untuk anggota tersebut. Nah, akhir-akhir ini kebijakan tersebut diperluas kembali oleh pemerintah, gitu. Baik itu dari otoritas kementerian maupun stakeholder atau yang berkepentingan di dalamnya gitu. Kebijakan tersebut berupa apa gitu guys?
secara umum ada yang bilang adalah koperasi primer atau koperasi sekunder gitu loh guys. Ada juga yang membilang bahwa koperasi open loop maupun koperasi closed loop gitu. Sepengetahuan saya atau koperasi primer atau koperasi closed loop gitu, itu adalah koperasi yang dikembalikan lagi kepada pokok-pokok koperasi tersebut. Apa itu pokok-pokok koperasi? Yaitu adalah dari, oleh, dan untuk anggota gitu. Semuanya itu semua berkecimpung di anggota tersebut dan tidak boleh keluar dari kaidah anggota tersebut gitu. Itu adalah koperasi primer. Namanya primer itu adalah pokok gitu, atau closed loop. Jadi terbatas, operasionalnya terbatas hanya untuk anggota gitu guys. Itu jadinya. Beda dengan koperasi sekunder ya guys ya. Kalau koperasi sekunder itu dikembalikan lagi, selain dikembalikan lagi kepada ADRT koperasi tersebut, ada suatu kebijakan gitu, bahwa kebijakan ini adalah diperbolehkan melakukan transaksi di luar anggota maupun transaksi yang calon anggota lebih dari yang seperti yang disebutkan tadi gitu. Dan tidak hanya transaksi itu berkecimpung di area sana aja ya guys ya, di area anggota saja gitu. Kalau koperasi sekunder atau open loop ini juga bisa melakukan transaksi di area koperasi itu sendiri gitu. Areanya itu adalah sesama koperasi sekunder atau koperasi open loop gitu. Tidak hanya itu, areanya juga bisa banyak, bisa bertransaksi selain transaksi pokok dari koperasi, seperti contohnya melakukan transaksi transfer antar bank gitu. Kalau misalnya di laporan keuangan ya, itu bisa dilakukan oleh koperasi sekunder atau koperasi open loop gitu. Dan yang membedakan lagi, koperasi primer itu hanya diawasi oleh dinas koperasi atau kementerian koperasi. Kalau koperasi open loop ini sudah meluas dan akan diawasi oleh OJK. Nanti akan ada di plangnya atau di gini, ciri khasnya itu adalah diawasi oleh OJK. Jadi yang akan melakukan audit itu adalah OJK sendiri, Otoritas Jasa Keuangan. Kalau sudah ada OJK, mungkin secara otomatis juga LPS ya guys ya. Jadi kalian juga harus mengikuti aturan dari lembaga penjamin simpanan atau LPS sendiri, agar uang dari anggota maupun calon anggota ataupun bukan anggota itu bisa aman ditabung di koperasi. Kalau koperasi primer kan yang bertanggung jawab itu adalah anggota, maka semua keputusan itu adalah harus lebih dari 70% dari anggota yang hadir. Kalau koperasi open loop ini sama seperti perbankan guys. Jadi cuma areanya aja yang namanya koperasi, tapi aturannya itu adalah mengikuti aturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Baik itu berupa pelaporan maupun berupa hak dan kewajiban dari koperasi. Haknya koperasi adalah mendapatkan suatu pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan maupun keamanan dari LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Itu kalau menggunakan open loop. Transaksinya ya lebih luas dibandingkan dengan koperasi closed loop gitu. Jadi kalau kalian mempunyai dana lebih agar dana itu aman, lebih baik menggunakan kebijakan open loop dibandingkan menggunakan kebijakan closed loop gitu. Kenapa? Karena bebannya itu tidak hanya ada pada ruang lingkup koperasi itu sendiri, tapi sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan LPS itu sendiri. Ada kelebihan dan kekurangannya guys dalam
open loop dan closed loop itu sendiri. Kalau dana kalian lebih atau banyak, itu mending menggunakan open loop. Itu dikarenakan agar uang kalian aman. Kalau misalnya closed loop terjadi masalah, itu cuma ada di area koperasi itu sendiri gitu guys. Jadi boleh melaporkan ke kepolisian kalau akan ada tindakan fraud, tapi polisi pun tidak serta-merta bisa mengawasi hal tersebut gitu, karena itu mungkin bukan ranahnya mereka gitu. Ranahnya itu ada di anggota, karena kembali lagi kepada anggota itu sendiri gitu guys. Jadi itulah kebijakan di dalam pengoperasian saat ini yang namanya baik open loop maupun closed loop gitu guys. Jadi ini kebijakan sebenarnya baru digodok ya, dalam undang-undang kalau nggak salah P2SK itu juga tercantum di sana bahwa gimana jasa keuangan itu harus melakukan suatu tindakan pengamanan gitu guys dalam melakukan suatu organisasi. Jadi itulah kebijakan di perkoperasian guys ya. Ada yang menyebutnya itu adalah koperasi primer dan koperasi sekunder. Ada menyebutnya adalah koperasi open loop maupun koperasi closed loop, di mana koperasi primer itu sama dengan koperasi closed loop, sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi open loop gitu ya guys. Jadi demikian dulu ya guys ya diskusi kita kali ini. Kalau ada yang ingin menambahkan atau mengkoreksi apa semisalnya apa yang saya informasikan itu salah, biar tidak tambah salah gitu guys, silahkan komen di kolom komentar ya guys ya. Kita di sini sama-sama belajar agar kita bisa mengetahui kebijakan-kebijakan tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kita, siapa lagi gitu yang akan memberitahu lebih banyak channel yang membahas hal-hal seperti ini, jadi kita akan lebih terbuka. Semua pembelajaran itu ada dari kesalahan ya guys ya, jadi jangan takut salah. Maksudnya keliru ya guys ya, kalau salah itu udah berurusan dengan hukum ya guys ya. Kalau keliru, jadi jangan takut keliru, kalau keliru itu bisa diperbaiki guys. Jadi demikian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, yang belum subscribe jangan lupa di like agar video ini bisa berkembang gitu guys. Dan jangan lupa komen juga usulan-usulan atau kritik-kritik dan saran agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Baik, demikian guys, terima kasih sudah mendengarkan saya dan sampai jumpa lagi. Bye.